Barcelona lega, Pau Cubarsí hanya mengalami cedera ringan. Barcelona menutup tur pramusim mereka ke Asia dengan meyakinkan, mengalahkan Daegu FC 5-0 di Seoul. Namun, kemenangan Barcelona sedikit dibayangi oleh cedera Pau Cubarsí yang meminta untuk diganti setelah mengalami ketidaknyamanan di kaki kanannya. Sebagaimana dilaporkan oleh Mundo Deportivo, para penggemar Barca tidak perlu khawatir mengenai kebugaran Pau Cubarsí. Menurut laporan tersebut, tes awal telah menyingkirkan kemungkinan cedera serius, yang memastikan bahwa Cubarsí hanya mengalami cedera berat di lutut kirinya. Pergantian tersebut dilakukan murni sebagai tindakan pencegahan, dan evaluasi lebih lanjut diharapkan dapat memastikan bahwa cederanya ringan. Bek tengah berusia 17 tahun itu mencoba melanjutkan pertandingan setelah terjatuh, tetapi ia terlatih-tatih dan tak mampu bergerak. Keputusannya untuk memberi isyarat kepada bangku cadangan langsung memicu kekhawatiran, terutama dari pelatih kepala Hansi Flick yang menutupi wajahnya dengan tangan. Setelah mendapat perawatan singkat di pinggir lapangan, Cubarsí dapat berjalan meninggalkan lapangan dengan tenaganya sendiri, sebuah pertanda baik lainnya. Barcelona tentu ingin menghindari cedera pada saat ini, karena mereka tahu mereka tidak mampu memulai musim baru tanpa bantuan dari beberapa pemain kunci mereka. Potensi cedera Cubarsí, oleh karena itu, bisa menjadi pukulan telak karena bek muda ini dianggap sebagai pilihan utama di lini pertahanan tengah bersama Inigo Martinez. Geger, Ter Stegen tolak beri data medis, Barcelona pertimbangkan sanksi disipliner. Masalah bermula dari keputusan Marc-Andre Ter Stegen yang menolak memberikan izin distribusi data medis pasca operasi punggungnya kepada pihak La Liga. Sikap ini menghambat rencana strategis Barcelona untuk memanfaatkan regulasi cedera jangka panjang, yang dirancang agar klub bisa mengurangi beban gaji dan membuka slot registrasi pemain baru. Barcelona awalnya berencana mendaftarkan Joan Garcia sebagai pengganti sementara Ter Stegen. Dengan memanfaatkan regulasi tersebut, klub berharap bisa menekan beban penggajian hingga 80% selama periode tertentu. Namun tanpa persetujuan medis resmi yang disahkan oleh Komisi Medis La Liga, proses tersebut tidak dapat dijalankan. Pihak klub kecewa karena penolakan Ter Stegen dianggap mengganggu implementasi rencana teknis dan finansial yang telah disusun. Selain itu, situasi ini dinilai berpotensi memicu ketegangan di ruang ganti, serta menciptakan ketidakpastian bagi pemain pengganti seperti Garcia. Barcelona pun menyerahkan kasus ini kepada tim hukum internal untuk menilai kemungkinan pemberian sanksi disipliner terhadap sang kiper. Jika ditemukan dasar hukum yang kuat, sanksi bisa dijatuhkan, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Direksi klub. Opsi hukuman yang dipertimbangkan beragam, tergantung pada hasil evaluasi pelanggaran. Kini hubungan Ter Stegen dan klub tengah menghadapi ujian serius. Jika tidak segera ditemukan solusi damai, situasi ini bisa berkembang menjadi konflik hukum jangka panjang yang merugikan kedua belah pihak. Gavi buktikan layak menembus tim inti Barcelona. Tur pramusim Barcelona di Korea Selatan telah menghadirkan pahlawan tak terduga, yaitu Gavi, yang mencetak 2 gol melawan Daegu FC dan kini menyamai rekor Robert Lewandowski sebagai pencetak gol terbanyak tim selama tur tersebut. Setelah mencetak gol di pertandingan sebelumnya melawan FC Seoul, performa gemilang Gavi menjadi salah satu hal positif yang paling banyak dibicarakan di awal masa kepemimpinan Hansi Flick. Untuk seorang pemain yang kurang dikenal karena kemampuannya mencetak gol, lonjakan gol baru-baru ini sangatlah signifikan. Sang gelandang muda selalu dikenal karena kegigihan, kecerdasan taktis, dan etos kerjanya. Tetapi kini, ia mulai menambah koleksi golnya di saat Barcelona sangat membutuhkan gelandang yang dapat memengaruhi papan skor. Hansi Flick membuat keputusan berani dengan memainkan Gavi sebagai starter menggantikan Pedri dalam pertandingan melawan Daegu, menempatkannya dalam peran poros ganda bersama Frenkie de Jong.
Meskipun dia lebih banyak bermain sebagai gelandang tengah musim lalu, peralihan ke peran yang lebih dalam ini bisa menjadi bagian penting dari rencana Flick ke depannya, terutama mengingat struktur skuad saat ini dan kebutuhan akan keseimbangan lini tengah. Setelah jeda musim panas yang sangat dibutuhkan, Gavi, yang berpotensi menjadi kandidat kapten musim depan, telah kembali dengan penampilan segar dan siap tampil mengesankan. Bermain dalam peran yang sesuai dengan kekuatannya, pemain muda ini telah menunjukkan ketenangan, ketajaman, dan hasrat untuk memberikan dampak lebih dari sekadar usaha. Meskipun memang FC Seoul maupun Daegu FC bukanlah lawan papan atas Eropa, pertandingan pramusim lebih menekankan kebugaran, kekompakan, dan tanda-tanda awal arahan taktis daripada hasil. Di ketiga area tersebut, gelandang muda itu telah membuktikannya. Celta Vigo kembali mengincar pemain Barcelona yang tidak terpakai. Celta Vigo kembali mengincar kiper Barcelona, Iñaki Peña, menurut laporan dari Jerman Bona di Sport. Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa klub La Liga tersebut sebelumnya telah menunjukkan minat kepada pemain berusia 26 tahun tersebut, tetapi mengurungkan niatnya karena kendala keuangan. Namun, dengan keraguan yang semakin besar terhadap pilihan kiper mereka saat ini, Peña kembali muncul sebagai target serius. Awal musim panas, Celta tampak siap di posisi kiper utama dengan merekrut kiper Rumania, Andrei Radu, yang didatangkan untuk menjadi kiper utama baru. Namun, penampilannya yang kurang konsisten selama pramusim telah menimbulkan keraguan di dalam klub. Bagi klub yang bersiap berkompetisi di Eropa musim ini, memiliki figur andal di bawah mistar gawang bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah keharusan. Saat ini, Iñaki Peña sedang menegosiasikan kepergiannya dari Barcelona. Namun, prosesnya ditunda hingga raksasa Katalan tersebut berhasil mendaftarkan pemain baru Joan Garcia dan Wojciech Szczesny. Hingga saat itu terjadi, kepergian Peña belum dapat dipastikan. Sementara itu, minat Celta terhadap kiper tersebut bergantung pada syarat-syarat utama. Mereka hanya bersedia melanjutkan kesepakatan jika tidak ada biaya transfer dan jika Peña setuju untuk menerima pemotongan gaji yang signifikan. Faktor-faktor ini dapat memperlambat negosiasi, tetapi peluangnya tetap terbuka. Untuk saat ini, Celta Vigo terus memantau situasi Peña. Jika Radu gagal menunjukkan peningkatan performa dan Villar tidak tampil maksimal, kiper Barcelona tersebut bisa menjadi solusi berharga bagi klub yang membutuhkan stabilitas di lini belakang.